Kita bayangkan situasinya. Situasi sekarang itu banyak orang yang merasakan kurang, termasuk hakim. Hakim bebannya memang besar. Saya pikir sudah wajar jika ada kenaikan. Cuma kenaikan berapa yang wajar? Itu yang jadi pertanyaan. Karena gaji hakim naik, apakah yang lain juga tidak ikut naik? Minta ikut naik. Jadi kalau sekarang kita lihat, kenapa mereka sampai minta naik? Jelas ada suatu perasaan kekurangan, ada suatu perasaan stres sampai mereka mau demo, itu kan bukan sembarangan ya. Tapi saya coba membandingkan dengan kasus saya di mana Bluebird meminta gaji selama puluhan tahun bekerja dikembalikan. Dan bukan hanya itu lebih daripada selama puluhan tahun bekerja. Jadi kalau kan gaji kurang, sudah stres, bayangkan peraturan itu, di mana peraturan itu adalah perkara 313, itu waktu di PN Pengadilan Negeri, kemudian naik ke Pengadilan Tinggi, naik lagi ke Mahkamah Agung. Semua mengatakan menyetujui dan kembali mengikuti peraturan 313, di mana seluruh gaji saya harus dikembalikan lebih daripada gaji puluhan tahun yang pernah dibayarkan. Itu jumlah totalnya 40 miliar. Dan bukan hanya itu, anak pun harus ikut membayar. Bisa dibayar karena anak dipanggil sebagai ahli waris. Jadi yang saya pikirkan, kalau supaya hakim juga bisa merasakan, kurang gaji sudah stres. Apalagi kalau seluruh gaji harus dikembalikan. Saya sudah dipanggil oleh pengadilan untuk membayar, untuk dieksekusi. Lalu kita lihat lagi, apa sih yang bisa membuat hukum berjalan dengan baik? Karena dari masyarakat, keluhan bukan dari saya. Kalau saya mau yang lain, ada lagi yang lain, itu cukup banyak. Jadi misalnya saham bisa diambil. Caranya sederhana, ambil aja notaris, saya tidak perlu tahu, suruh bikin, itu sudah sah. Jadi saya pikir kok terlalu amat, kok bisa gitu, apa enggak suatu yang terlalu stres ya. Sekarang kita lihat dari pihak masyarakat itu juga luar biasa keluhannya. Keluhan misalnya seperti terakhir terjadi pada Ronald, terjadi pada yang lain-lain. Kita tahu begitu banyak masyarakat yang digusur. Apakah mereka salah? Kan mereka sudah ikuti prosedur. Apakah ini permainan atau bukan? Tapi cukup banyak yang kelihatan permainan dan tetap tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu istilahnya biasa. Tapi lebih lagi kita lihat pada beberapa kasus tukar kepala. Jadi kalau dulu itu kami minta, sekarang tukar kepala. Mungkin dipikirnya nggak apa-apa, sekedar tukar kepala, lumayanlah kita dapat tambahan. Jadi tidak melihat itu sebagai manusia. Akhirnya apa akibatnya? Tukar kepala itu umumnya terjadi pembunuhan karakter. Coba kita lihat mereka yang tukar kepala, apakah ada niat untuk bekerja lagi? Ya mungkin sekedar ala kadarnya, tapi hidup berikutnya itu dengan penuh stres. Karena salah tidak salah tetap bisa dipersalahkan. Jadi ini sekedar untuk dipikirkan kembali supaya kenaikan gaji harus diikuti oleh perbaikan kinerja. Dan kinerja kalau kita lihat dari pengalaman lalu, apakah bisa dengan begitu mudah diperbaiki? Kalau yang lalu dinaikkan gaji, ya tidak terasa adanya perbaikan. Maka sangat ya mungkin sekarang diikuti. Kalau hakim masih misalnya membuat kesalahan yang nyata, maka hakim itu harus dilakukan tindakan. Itu satu-satunya. Kalau yang lain salah, boleh ditindak. Kenapa hakim ada suatu peraturan khusus? Kalau tidak, negara ini juga tidak akan terselesaikan. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, hakim bekerja dengan baik,
itu keuntungannya besar. Misalnya, ambil saya contoh, mereka mengatasi suatu korupsi yang besar, lalu di atas nanti juga diatasi dengan baik. Hasil korupsi dibagi-bagi, hakim dikasih lah sebagian, yaitu dalam bentuk kenaikan misalnya. Terserah, kalau besar apakah nanti ada bonus lagi. Lalu kita lihat kalau misalnya karena ada korupsi, yang bisa dibagi untuk hakim berapa, untuk masyarakat berapa, hakim dalam bentuk apa, tapi ini akan nantinya diharapkan mengatasi keadaan negara. Karena itu saya anggap kalau kita naikkan, ya terpaksa lah, tapi ketahui juga bahwa masyarakat itu lagi sangat-sangat susah. Banyak sekali sampai terjadi PHK yang begitu besar-besaran. Selain PHK, kita lihat saja apa yang terjadi. Mereka kan ya sampai tindak kekerasan, sampai bunuh diri, itu banyak terjadi. Kalau kita lihat, jangan dari saya saja. Kalau saya secara jelas dan nyata, mungkin sekali karena musuh saya adalah Bloomberg yang sudah mengambil saham saya, akhirnya sahamnya dipakai untuk sokong menyokong. Barangkali itu nggak tahu. Tapi secara fakta, kasus saya bisa saya perlihatkan, itu kasus 313. Menurut yang lain-lain, menurut masyarakat, berapa sebetulnya apa yang mereka istilahnya take home pay, berapa. Jadi kalau betul-betul bekerja dengan baik, diberikan gaji sekian, maka mereka sudah minus dibandingkan dengan hasil yang sekarang itu diperkirakan. Kalau sudah minus, ya mungkin kita dengan ya walaupun kita tidak setuju, kita terpaksa menyetujui demi perkembangan bangsa. Kalau enggak, situasi ekonomi akan tambah lama tambah parah. Bayangkan kalau nanti semua orang bisa bebas melakukan korupsi,